Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatian Ozayi Hanzala dengan NIM 2451503071111007. Nah, di video ini saya akan membahas bagaimana cara menyelesaikan masalah eh, 0/1 CapSnack menggunakan Dynamic Programming. Nah, masalah ini sering ditemui di dunia optimisasi, algoritma, dan juga dalam konteks pengambilan keputusan. Kita nggak cuma melihat dari kodenya semata, tetapi juga memahami logika dibalik kenapa algoritma ini bisa bekerja. Nah, pertama-tama kenapa CapSnack itu penting? Nah, kita bisa membayangkan kita mempunyai sebuah tas dengan kapasitas tertentu. Nah, ada banyak barang, tetapi dan masing-masing punya bobot dan juga nilai tertentu. Nah, tantangannya di sini kita harus memilih kombinasi barang yang menghasilkan nilai terbesar tanpa melebihi kapasitas dari tas tersebut. Nah, ini disebut 0/1 CapSnack karena setiap item hanya punya dua pilihan, yaitu mengambil barang tersebut atau tidak. Nah, kita langsung pada bagian kodenya di sini. Kita pada bagian kode awal, yaitu def CapSnack yang mendeklarasikan wake value dan juga capacity. Nah, di sini mendefinisikan ya fungsi ke CapSnack yang menerima daftar bobot item, daftar nilai item, dan juga kapasitas maksimum. Kita juga menghitung jumlah dari item n ini. Ya, ini penting karena seluruh struktur dynamic programming ini nantinya memiliki dimensi terkait jumlah item tersebut. Nah, yang kedua, kita ke bagian ini, ke bagian array ini. Nah, kita di sini membuat tabel DP dengan ukuran eh, N plus 1 dikali dengan capacity plus 1, yang dimana capacity dan juga range-nya. Kolom ini akan mewakili kapasitas 0 sampai kapasitas maksimum yang bisa ditampung. Baris dan juga baris akan mewakili jumlah item yang dipertimbangkan mulai dari angka 0 sampai batas maksimum, yaitu batas N. Nah, baris pertama akan otomatis bernilai 0 karena tidak ada item, maka nilai maksimum yaitu 0. Dan yang kolom pertama otomatis 0 karena kapasitas 0, maka kita tidak bisa mengambil nilai apapun. Nah, lalu yang kedua kita ke fungsi for untuk range-nya. Nah, kita di sini mengiterasikan baris demi baris yang ada pada kodenya. Nah, untuk variabel i ini menunjukkan item ke i dalam dynamic programming, tetapi wait array menunjukkan item sebenarnya karena array mulai dari 0. Lalu kita iterasikan semua kapasitas dari 1 sampai kapasitas maksimumnya. Nah, kedua kita ke tag atau skip di bagian ini. Di sini pada bagian ini adalah inti dari algoritma dynamic programming sendiri. Jika bobot item lebih besar dari kapasitas saat ini, maka item tidak mungkin untuk kita ambil. Maka nilai DP-nya hanya menyalin hasil dari baris atasnya. Namun, jika bobot item muat atau bisa masuk, kita punya dua pilihan, yaitu tidak mengambil atau DP I min I I min 1 sorry ini kita mengambil nilai sebelumnya, atau yang kedua kita mengambil dengan nilai item ditambah solusi optimal kapasitas dari sisanya. Kita akan memilih nilai terbesar di antara keduanya. Inilah yang membuat algoritma akan menghasilkan solusi yang optimal. Nah, lanjutnya kita ke rekonstruksi item yang diambil pada selected item dan juga array capacity. Ini sebuah tabel DP yang terisi. Di sini kita ingin mengetahui item apa saja yang akan dipilih. Nah, kita mulai dari kapasitas penuh dan menelusuri tabel dari bawah sampai atas.
Lalu kita lanjut ke backtracking pada for in range. Di sini jika DPI cap berbeda dari nilai di baris sebelumnya, yaitu DPI min 1, artinya item tersebut memberikan kontribusi terhadap nilai optimal dari item yang diambil. Lalu kapasitasnya akan dikurangi dengan bobot item dan kita lanjut naik ke item sebelumnya. Proses ini akan terus berlanjut sampai kita mencapai baris pertama. Lalu kita balik ke urutan item pada selected item reverse. Nah, dan setelah penelusuran tadi selesai, urutan item akan terbalik dari belakang ke depan karena kita mulai dari item terakhir tadi. Maka kita balik kembali daftar tersebut agar sesuai dengan urutan aslinya. Lalu kita kembali lanjut ke return value di sini. Fungsi akan mengembalikan 3 hal sekaligus. Yang pertama adalah nilai maksimum, yang kedua ada daftar item yang dipilih, lalu yang ketiga ada tabel DP lengkap sebagai bukti perhitungan. Nah, informasi ini biasanya dibutuhkan dalam laporan algoritma atau tugas analisis yang dibuat. Lalu kita ke contoh penggunaannya ada pada bagian ini, yaitu ini hanyalah contoh datasheet ya. Di bagian ini bebas kita bisa mengganti sesuai keinginan kita. Lalu kita coba hasilnya dan akan seperti ini. Nah, hasil akhirnya akan menampilkan nilai optimal serta item yang dipilih oleh algoritma. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.